Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitria Dwi Ramawati Putri dengan NIM C1C023-022. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai pengembangan awal akuntansi, sejarah akuntansi, pengembangan akuntansi syariah, prosedur dan istilah yang digunakan, serta hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSAK. Selanjutnya, saya akan membacakan mengenai latar belakangnya. Akuntansi merupakan ilmu yang digunakan untuk mencatat dan mengelola aset serta transaksi keuangan, di mana perkembangan akuntansi modern sering dikaitkan dengan tokoh yang bernama Luca Pacioli. Namun, praktik pencatatan sebenarnya telah lebih dahulu dikenal oleh bangsa Arab. Dalam Islam, pencatatan transaksi itu dianjurkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan utang piutang secara jelas dan adil sehingga nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab menjadi bagian dari pengelolaan keuangan. Seiring perkembangan zaman, muncul akuntansi syariah yang menerapkan prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba, goror, dan masir, serta menekankan keadilan dan kemaslahatan. Namun, akuntansi modern dan akuntansi syariah memiliki tujuan yang sama, yaitu menyediakan informasi keuangan yang transparan dan dapat dipercaya. Selanjutnya, mengenai pengembangan awal akuntansi. Menurut Nurhayati dan Wasila, pada awal perkembangan akuntansi banyak dipengaruhi oleh para ahli matematika seperti Luca Pacioli dan Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi. Seiring berjalannya waktu, akuntansi ini berkembang menjadi bagian dari ilmu sosial karena praktik pencatatan transaksinya ini dipengaruhi oleh unsur seperti budaya, kebiasaan, dan kondisi masyarakat. Dalam Islam, akuntansi ini dipandang sebagai alat untuk menjalankan perintah Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 282 yang menganjurkan pencatatan transaksi secara jelas. Perkembangan akuntansi juga didukung oleh kemajuan ilmu matematika seperti aritmatika, aljabar, algoritma yang dikembangkan para ilmuwan muslim termasuk penemuan sistem angka desimal dan angka nol oleh Al-Khwarizmi yang kemudian menjadi dasar pengembangan akuntansi modern untuk menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi, hukum, dan pembagian harta secara adil sesuai prinsip syariah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sejarah akuntansi. Menurut Isra, praktik pencatatan keuangan sebenarnya sudah ada sejak zaman prasejarah, ketika manusia mulai menghitung dan mencatat pengeluaran. Bukti awal pencatatan atau yang disebut dengan bookkeeping ditemukan pada masa kerajaan Babilonia sekitar 4500 sebelum Masehi, pada masa Firaun, serta kode Hammurabi sekitar 2250 sebelum Masehi. Bahkan ditemukan kepingan catatan akuntansi di Ebla. Perkembangan pencatatan kemudian mengarah pada konsep double entry bookkeeping yang dijelaskan oleh Benedetto pada tahun 1458 yang selanjutnya dipopulerkan oleh Luca Pacioli melalui bukunya pada tahun 1494 yang menjelaskan sistem pembukuan berpasangan, yang kemudian menjadi dasar berkembangnya akuntansi modern. Selanjutnya mengenai perkembangan akuntansi syariah. Pada masa Nabi Muhammad SAW, konsep akuntansi syariah mulai muncul sebagai bentuk pengelolaan transaksi keuangan yang adil dan transparan. Nabi menekankan pentingnya kejujuran serta pencatatan transaksi, terutama dalam transaksi utang piutang yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang menganjurkan agar setiap transaksi ini dicatat secara tertulis dan disertai saksi agar terjamin kebenaran serta keabsahannya. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam telah mengenal prinsip akuntansi seperti pencatatan yang jelas dan verifikasi oleh pihak lain, menurut Anissa dan Adnan pada tahun 2025. Selain itu, pada masa ini juga berdiri Baitul Maal, yaitu lembaga keuangan yang berfungsi mengelola harta umat seperti zakat dan pajak untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya masuk ke zaman pada masa Khalifah. Pada masa ini, terutama di era Umar bin Khattab, sistem administrasi dan pencatatan keuangan mulai berkembang, lebih terstruktur. Khalifah Umar membentuk Diwan, yaitu lembaga administrasi yang bertugas mencatat serta mengelola keuangan negara. Istilah awal pembukuan pada masa ini dikenal dengan nama jaridah, yang serupa dengan jurnal dalam akuntansi modern, menurut Anissa dan Adnan pada tahun 2025. Nah, lalu perkembangan sistem pencatatan semakin maju pada masa Khalifah Umar bin
Abdul Aziz, pada periode ini digunakan berbagai jenis buku pencatatan seperti jaridah atau jurnal, daftar al-yaumiyah atau disebut dengan buku harian, daftar at-tawjir atau disebut dengan buku pengarahan, dan daftar at-tawilat atau disebut dengan buku transfer. Kita masuk ke dalam zaman pada masa Utsmaniyah, di mana pada masa ini praktik pencatatan dan audit keuangan ini semakin berkembang menjadi lebih formal dan sistematis. Pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip syariah, termasuk dalam pengelolaan wakaf uang yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Para cendekiawan Muslim pada masa ini juga mulai mengembangkan metode pencatatan transaksi yang lebih terstruktur, sehingga dapat memperkuat tradisi pencatatan keuangan dalam dunia Islam. Selanjutnya, pada masa modern, di Indonesia perkembangan akuntansi syariah semakin nyata ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992 yang menjadi bank syariah pertama di Indonesia. Kehadiran lembaga ini mendorong kebutuhan akan standar akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah agar laporan keuangan dapat disusun secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke prosedur yang digunakan dalam akuntansi syariah. Menurut Rambe dan Kusmilawati, pada tahun 2022 ada 5 hal khusus dalam sistem akuntansi yang dijalankan oleh negara Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Khawarizmi dan Al-Mazdaran, yaitu yang pertama ada sistem akuntansi kebutuhan hidup. Sistem ini digunakan untuk mencatat kebutuhan hidup masyarakat dan negara yang dikelola oleh seorang manajer atau pengelola. Sistem ini juga dapat digunakan dalam sektor privat, misalnya dalam penghitungan zakat. Yang kedua yaitu sistem akuntansi konstruksi, digunakan untuk mencatat dan mengawasi proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah seperti pembangunan fasilitas umum. Yang ketiga, sistem akuntansi pertanian, digunakan untuk mencatat aktivitas pertanian yang sebagaimana besar berbasis non-moneter seperti hasil panen atau pembagian hasil. Yang keempat, sistem akuntansi gudang berfungsi untuk mencatat persediaan dan pembelian barang milik negara yang disimpan di gudang. Yang terakhir, sistem akuntansi mata uang. Sistem ini berkaitan dengan pengelolaan mata yang seperti emas dan perak yang diterima negara untuk kemudian dikelola dan didistribusikan kembali. Selanjutnya kita masuk ke istilah yang digunakan dalam akuntansi syariah. Pertama ada al-jarida al-saneda, yaitu daftar yang berisi daftar lengkap prajurit seperti nama, asal suku, silsilah, dan deskripsi fisik. Yang kedua raja, yaitu surat permintaan yang dikeluarkan oleh pemimpin untuk kebutuhan tentara di daerah tertentu. Yang ketiga al-raja al-diami, yaitu permintaan umum yang digunakan untuk kebutuhan administrasi atau keuangan secara umum. Yang keempat al-sak, yaitu dokumen pembayaran yang mencantumkan nomor, jumlah, uang, serta tanda tangan pihak yang berwenang. Selanjutnya ada al-mutmara, yaitu permintaan persediaan yang dikeluarkan selama periode akuntansi tertentu. Lalu yang keenam ada al-istiqrar, yaitu catatan persediaan setelah pembayaran dilakukan. Lalu ada al-munafi, yaitu daftar yang menjelaskan sebab terjadinya perubahan dalam suatu lingkungan atau sistem. Yang kedelapan ada al-jarida al-musajjala, yaitu register resmi yang telah disegel sebagai bukti pencatatan yang sah. Lalu ada al-firish, yaitu daftar persediaan yang terdapat dalam diwan. Lalu yang terakhir ada al-dastur, yaitu salinan atau arsip umum dari beberapa dokumen penting. Selanjutnya, hubungan akuntansi modern dengan akuntansi syariah. Menurut Dahri dan Kurniawan pada tahun 2022, perkembangan konsep pembukuan berpasangan atau double entry ini dipopulerkan oleh Luca Patrioli, juga diduga dapat berpengaruh dari pedagang Arab. Hal ini berkaitan dengan penemuan Parioli dengan Onforio Dini, seorang pedagang Florence yang pernah melakukan perjalanan ke Afrika Utara. Alfred Lieber juga menyatakan bahwa pedagang Arab memiliki pengaruh besar terhadap praktik perdagangan di Italia. Pacioli juga menjelaskan bahwa setiap transaksi harus dicatat 2 kali pada sisi kredit dan debit, yang menimbulkan dugaan bahwa konsep tersebut terinspirasi dari praktik pencatatan yang berkembang di Timur Tengah.
Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Sejak awal, pengembangan akuntansi dipengaruhi oleh pemikiran para ahli matematika seperti Luca Pacioli dan Musa Al-Kawadismi. Dalam Islam, akuntansi dipandang sebagai alat untuk menjalankan perintah Allah SWT, khususnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan pentingnya pencatatan transaksi. Seiring berjalannya waktu, akuntansi syariah terus berkembang dari masa khalifah hingga era modern dengan berbagai prosedur dan istilah yang telah dijelaskan oleh ilmuwan muslim. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi syariah memiliki hubungan yang erat dengan akuntansi modern karena konsep pencatatan yang berkembang di Timur Tengah turut mempengaruhi pemikiran dari Pacioli. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.